Oleh karena itu, mustahil kalau Nabi Isa itu tidak menikah. Lah kalau belum menikah, terus menjadi nabi di kalangan Bani Israel, jangankan nabi, guru agama Yahudi, belum menikah itu dilarang. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kepada Tuhan hari ini. Kiranya persekutuan kita, ibadah kita, kiranya menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan menjawab tuduhan dari seorang ustadz, di mana dia suka sekali mengkritik iman Kristen dan menuduh bahkan memfitnah orang Kristen dan memutarbalikkan fakta-fakta Alkitab. Nah teman-teman, di mana dalam tuduhannya dia berkata bahwa mustahil Yesus tidak menikah, karena menurut tradisi Yahudi katanya, menurut tradisi Yahudi seseorang bisa menjadi nabi, menjabat sebagai nabi, salah satu syaratnya harus menikah dulu. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, mari kita simak videonya yang berikut ini. Nabi Isa adalah manusia, apalagi sebagai guru di kalangan Bani Israel, ya, apalagi sebagai nabi, maka di antara syaratnya sebagai guru atau sebagai nabi di kalangan Bani Israel, dia harus menikah dulu. Oleh karena itu, mustahil kalau Nabi Isa itu tidak menikah. Lah kalau belum menikah, terus menjadi nabi di kalangan Bani Israel, jangankan nabi, guru agama Yahudi, belum menikah itu dilarang. Nah, oleh karena itu nggak usah heran kalau Nabi Isa itu menikah. Digambarkan oleh Leonardo da Vinci ini, sudah saya jelaskan kan ini? Ya, dia udah menikah. Peresmian pernikahannya pada hari Kamis sore, menurut Barbara Tiring dalam bukunya Jesus the Man. Malamnya, Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya bergerak menuju di Bukit Getsemani. Nabi Isa didatangi oleh para penangkapnya. Lah para penangkapnya ini kan tidak tahu wajah Nabi Isa. Sekali lagi kami sampaikan, karena penangkapnya tidak tahu wajahnya Nabi Isa, maka penangkapnya butuh kepastian siapa dan bagaimana wajah dan apa buktinya itu adalah Nabi Isa. Maka Judas yang disebut sebagai Iskariot, Judas yang pengkhianat, menurut kitab suci Kristen, ya Matius dan Markus, itu menyebutkan, Judas menyatakan, yang kamu tangkap itu adalah orang yang aku cium, yaitu Yesus. Penangkapnya nggak tahu wajahnya, yaitu Yesus. Nah itu dia videonya teman-teman. Inilah kebohongan-kebohongan para ustadz untuk memutarbalikkan fakta-fakta Alkitab. Nah mereka berusaha bagaimana iman Kristen itu supaya bisa runtuh. Tetapi saya mau katakan mustahil. Karena sejak dari dulu kekristenan itu sudah banyak orang yang mengkritik, sudah banyak nabi-nabi palsu, sudah banyak ajaran-ajaran sesat. Nah, tetapi sampai sekarang Kristen atau kekristenan masih utuh. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat untuk menjadi nabi. Nah, dalam Alkitab teman-teman, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak pernah kita temukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang nabi harus menikah dulu. Kita tidak temukan ayatnya. Nah,
Kalau kita lihat nabi-nabi ada juga yang belum menikah. Nah, apa artinya? Bahwa jabatan nabi tidak bergantung pada tradisi Yahudi, tidak bergantung pada umat Israel. Tetapi jabatan nabi itu yang menentukan itu adalah Tuhan. Tuhan yang memilih seorang nabi dan Tuhan yang menentukan siapa yang layak menjadi nabi. Setelah itu baru diurapi. Dan setelah diurapi, disitulah mereka dikatakan sebagai nabi dan kepada mereka dipercayakan kuasa dan firman Tuhan untuk disampaikan. Kepada mereka dipercayakan keajaiban-keajaiban seperti mukjizat, nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan. Nah, jadi artinya seorang nabi atau jabatan nabi itu bergantung kepada pilihan Tuhan, bukan kepada pilihan umatnya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak tergantung pada pilihan umat, melainkan tergantung pada pilihan Tuhan siapa yang hendak menjabat sebagai nabi. Nah, kalau ada nabi yang bukan pilihan Tuhan, itu nabi palsu. Dan menurut hukum Taurat bahwa nabi palsu yang tidak terpilih harus dimusnahkan. Makanya ada nabi-nabi palsu yang banyak dibunuh oleh Nabi Elia. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kalau bukan dipilih oleh Tuhan, dia harus mati, dilenyapkan. Nah, jadi teman-teman, itu yang pertama di mana kita menjawab tuduhannya ya, bahwa syarat untuk menjadi nabi itu harus menikah. Nah, seperti Nabi Yohanes, anak Zakaria, itu tidak menikah, tapi dia bisa menjabat sebagai nabi. Nah, buktinya dia diterima juga di kalangan umatnya. Dan kemudian Paulus sebagai rasul, sebagai pengajar. Nah, Barnabas, mereka itu tidak menikah, tetapi mereka bisa menjabat sebagai rasul, ada yang menjabat sebagai nabi. Nah, yang artinya bahwa memang jabatan-jabatan tersebut itu tidak bergantung pada tradisi atau adat. Nah, jadi itu yang mau saya bukakan bagi kita teman-teman, supaya jangan tuduhan-tuduhan seperti ini liar sekali di berbagai media sosial. Nah, supaya jangan banyak orang yang menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Nah, jadi itulah sebabnya kedatangan Yesus sebagai orang yang diurapi, itu pun dia berasal dari sorga, bukan dari dunia ini. Sesuai dengan perkataan Yesus bahwa aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Mesias artinya yang diurapi. Nah, jadi itulah syarat untuk menjadi nabi, harus diurapi. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya mau katakan, Yesus menerobos tradisi Yahudi. Sekalipun ada budaya dan tradisi Yahudi yang harus mewajibkan pengajar untuk harus menikah dulu, tetapi bagi Yesus tidak. Nah, karena Yesus itu menerobos adat istiadat Yahudi. Itulah sebabnya Yesus berkata, kenapa kamu melanggar firman Tuhan demi adat istiadatmu? Nah, makanya di mana hari Sabat yang merupakan tradisi Yahudi atau tradisi orang-orang Israel pada saat itu, di mana di hari Sabat tidak boleh memetik gandum, tetapi Yesus dan murid-muridnya itu memetik gandum. Nah, makanya keberatanlah ahli-ahli Taurat orang Farisi kepada Yesus, kenapa murid-muridmu memetik gandum di hari Sabat? Makanya Yesus menjawab mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan juga menurut tradisi Yahudi, di mana tidak boleh menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, tetapi Yesus menerobos itu, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Keberatan lagi orang ahli Taurat, Farisi, dan juga imam-imam kepala pada saat itu. Mereka keberatan kenapa bisa disembuhkan orang pada hari Sabat. Itu menurut tradisi Yahudi, karena hukum Taurat itu sudah dijadikan tradisi bagi mereka. Dan
tidak boleh dilanggar. Yesus malah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, jadi itulah tandanya dan buktinya bahwa Yesus itu menerobos tradisi dan adat orang-orang Yahudi. Nah, jadi itu dia teman-teman. Sekali lagi tidak ada satu ayat pun ya yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi nabi harus menikah dulu. Nah, kalau kita lihat Daud, Yeremia, yaitu mereka terpilih sebagai nabi itu diurapi itu di masa muda mereka. Nah, yang artinya mereka jadi nabi dulu baru menikah. Nah, jadi itu memang tidak bergantung sama sekali pada adat tradisi Yahudi mengenai jabatan nabi itu. Nah, dan yang kedua, Yesus menikah dan dia melakukan pesta pernikahan, membuat pesta pernikahan di hari Kamis sore. Nah, itu sesuai dengan bukunya Leonardo da Vinci ya. Nah, di mana Ustadz ini dia membaca itu. Dia tidak tahu bahwa da Vinci itu termasuk orang yang suka mengkritik iman Kristen. Dan Ustadz-Ustadz, oknum-oknum Ustadz ini suka kali membaca buku-buku yang mengkritik kekristenan. Nah, dari situlah mereka ambil bahan-bahan mereka untuk bisa mengkritik kekristenan. Nah, da Vinci juga itu tidak memiliki dasar atau ayat yang bisa membuktikan secara eksplisit bahwa Yesus itu menikah. Karena kita tahu bahwa ada beberapa tuduhan ya, ada yang berkata bahwa Yesus itu menikah dan punya anak. Nah, kalau misalnya Yesus punya anak, tentu saja dalam silsilah Yesus, tentu saja itu ditulis keturunan-keturunannya. Nah, ini tidak. Di Kamis sore yang dikatakan oleh Ustadz itu, di mana perjamuan terakhir kepada murid-muridnya, itu dikatakan oleh Ustadz ini bahwa itu adalah pesta pernikahan Tuhan Yesus. Nah, kalau baca nanti tentang perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, teman-teman. Nah, tidak ada satu ayat pun dalam perjamuan itu yang menerangkan atau menyatakan bahwa perjamuan itu adalah perjamuan kawin atau perjamuan pernikahan. Tidak. Tidak ada dikatakan begitu. Nah, dan yang kemudian di mana dia mengatakan bahwa ketika Yesus ditangkap, maka untuk memastikan wajah Yesus supaya para penangkapnya bisa melihat, bisa memastikan bahwa yang mereka tangkap itu adalah benar-benar Yesus dan tidak salah orang, maka adalah Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat, dan dia berkata bahwa orang yang aku cium itu, itulah dia. Dan Yudas Iskariot pada saat itu dia mencium Yesus, memeluk Yesus, dan para penangkap itu mulai bergerak untuk menangkap Yesus. Artinya bahwa tidak salah orang. Tidak salah orang ya. Berarti yang mereka tangkap adalah Yesus. Nah, jadi dari pernyataan Ustadz itu sendiri bahwa Yesus yang benar-benar ditangkap itu membantah tuduhan-tuduhan mereka yang selama ini mereka katakan bahwa Yesus diserupakan. Nah, Yesus diserupakan dengan Yudas Iskariot. Nah, Ustadznya kan sudah menjelaskan bahwa Yudas Iskariot memeluk Yesus, mencium Yesus pada saat itu. Nah, dan para penangkapnya menangkap orang yang dicium oleh Yudas itu. Nah, artinya bahwa Yesus tidak diserupakan. Nah, para penangkapnya sudah melihat dengan jelas muka Yesus. Nah, berarti salah selama ini mereka kalau mereka katakan bahwa Yesus diserupakan dengan Yudas Iskariot. Nah, jadi ustadznya sendiri membantah tentang apa yang mereka tuduhkan selama ini. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan sekali lagi bahwa jabatan Nabi itu tidak ditentukan oleh umat atau tidak ditentukan oleh tradisi, melainkan yang menentukan jabatan seorang nabi adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Nah, dan pernikahan itu tidak pernah menjadi syarat untuk menjadi nabi. Nah, itu dia teman-teman, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.